Ini ada satu pertanyaan ya, semacam ini. Terima kasih Eyang ilmunya. Selanjutnya kalau bisa tolong jelaskan bagaimana menentukan performa kartu grafis seperti kecepatan megahertznya atau lainnya. Pertanyaan ini senada dengan pertanyaan lain begini, langsung dia nyebutnya. Bagaimana untuk mengetahui interface dari sebuah kartu grafis, besarnya memori dari kartu grafis, besarnya bandwidth, lebar bus, dan lain-lainnya. Sama. Kedua pertanyaan itu mengarah pada spesifikasi daripada kartu grafis atau pada GPU-nya, yaitu Graphic Processing Unit. Nah, ada 3 cara yang paling bagus bisa Anda gunakan untuk mengetahui spesifikasi dari GPU, Graphic Processing Unit. Yaitu yang pertama, kalau Anda membeli kartu grafis yang baru, silakan Anda melihat pada buku manualnya, handbooknya. Kalau bukan handbook, biasanya ada lembaran-lembaran begitu ya, yang diikutkan pada kartu grafis itu. Nah, di situ tertera, tertulis spesifikasi daripada GPU tadi, atau kartu grafis tadi. Nah, cara kedua, Anda bisa mengetahuinya dengan cara menghubungi situs produsen GPU tadi di internet. Di sana informasinya lebih lengkap ya, di sana Anda bisa lihat di situ. Dan yang ketiga, Anda bisa menggunakan program aplikasi atau program pembantu yang berfungsi untuk melihat spesifikasi dari perangkat keras komputer. Bahkan biasanya juga dilengkapi untuk melihat spesifikasi perangkat lunaknya juga sih, kadang-kadang seperti itu. Nah, baiklah, ini saya berikan salah satu contoh spesifikasi kartu grafis yang saya peroleh dari situs internet, ya. Kalau Anda ingin tahu lebih lengkapnya ini, silahkan nanti Anda melihat di link ini yang sudah saya tuliskan, List of NVIDIA Graphics Processing Unit. Itu datanya lebih lengkap, lengkap sekali. Mulai dari produksi NVIDIA GeForce itu yang pertama, bahkan sebelum GeForce, ya, hingga yang terakhir. Itu ada di situ. Baiklah, yang saya tuliskan ini hanya sebagian dari spesifikasi, sebagian kecil aja. Saya ambil yang penting-penting saja, karena waktu kita pendek. Ini sekedar untuk contoh. Nah, ini adalah spesifikasi dari NVIDIA GeForce yang saya sebutkan tadi. Saya ambilkan untuk yang seri RTX 40 dan seri RTX 50. Di mana yang seri RTX 40 itu diproduksi sekitar tahun 2023 dan 2024 ya. Sedangkan yang ini seri RTX 50 ini adalah 2025. Jadi ini yang terbaru ini. Nah, ini yang terbaru ya, saya tuliskan ini. Nah, baiklah di sini. Kita lihat yang seri RTX 40. Contohnya saya berikan satu ini, yaitu NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Ini memiliki base core clock sebesar 2310 MHz. Jadi base core clock ini boleh dikatakan frekuensi dasar ya, frekuensi apa dari GPU itu sendiri. Di sini istilahnya adalah base core clock. Ini adalah dasarnya. Dan ini bisa diboost, dipercepat ya. Itu ada. Jadi lebih cepat ini nggak saya tuliskan sampai sebesar apa dia bisa didorong, diboost ya, dipercepat begitu. Semuanya seperti itu. Ya ada itunya, ada boostnya itu, tapi tidak saya tuliskan di sini. Nah, kemudian memiliki L2 cache. Jadi ini cache memori untuk RTX 4070 ini sebesar 48 MB. Dan di sini untuk memorinya, jadi memori kartu grafis di sini ya, tentunya yang disebut VRAM itu, video RAM itu, Video Random Access Memory. Nah, ini besarnya, size-nya adalah 12 GB, GIB. Ini berbeda dengan gigabyte ya. Kalau GIB itu bacanya gigabyte alias gigabiner byte. Jadi kalau 1 gigabyte itu adalah 1 miliar byte, kalau ini tidak lebih dari itu, yaitu 1024 pangkat 3. Jadi lebih besar dari 1 miliar. Ini GB byte berbasis biner. Jadi dia 12 GB byte untuk VRAM-nya. Untuk yang RTX 4070 Ti. Bandwidth-nya adalah 504 GB per second. Nah, ini berbasis desimal ya, kalau ini berbasis biner.
Nah ini 504 GB per second dan tipe busnya adalah GDDR6X. GDDR6X itu lebih tinggi ya kecepatan transmisi datanya dibandingkan yang GDDR6 ya. GDDR6X itu lebih tinggi. Kemudian di sini lebar busnya atau bus width-nya adalah 192 bit. Dan bus interface-nya, jadi interface-nya bagian bawahnya itu yang menerima data dari motherboard itu dia menggunakan PCI Express versi 4.0 kecepatan 16 kali untuk yang ini. Nah sekarang untuk seri RTX 50 saya berikan contoh dua di sini, yaitu RTX 5050 memiliki base core clock atau frekuensi ya dari GPU-nya adalah 2317 MHz dengan L2 cache-nya 32 MB, lebih kecil ya, lebih rendah dari ini ya, yang di atasnya ini. Nah, untuk memorinya, VRAM-nya, dia memiliki size atau kapasitas, ukuran, atau daya tampung sebesar 8 GB dengan bandwidth 320 GB per second. Dan dia menggunakan GDDR6. Ya, berbeda dengan ini. Tadi sudah kita sebutkan tadi. GDDR itu adalah Graphics Double Data Rate. Gini ini adalah graphics. Ya. Dan dia memiliki bus width atau lebar bus 128 bit. Lebih rendah daripada yang tadi pertama. Dan dia menggunakan interface PCI Express 50 dengan kecepatan 8 kali. Jadi di sini interface-nya lebih tinggi malah dari yang atas. Namun di sini kecepatannya cuma 8 kali, kalau yang di atas ini 16 kali. Nah, kemudian untuk RTX yang 5090, dia ini base clock-nya atau frekuensinya adalah 2010 MHz dengan L2K 96 MB. Sedangkan size-nya, kapasitas daya tampung memorinya, VRAM-nya sebesar 32 GB, lebih besar daripada keduanya ini ya. Dan memiliki bandwidth yang sangat cepat sekali. Ini dia 1792 GB per second. Cepat sekali. Nah, tipe bus yang digunakan adalah GDDR7. Dia lebih tinggi daripada yang di atasnya ini. Dan dengan lebar bus 512. Wah, 4 kali lipat yang ini ya. Padahal sama-sama yang seri RTX 50 ini sama-sama menggunakan PCI Express versi 5 ini. Nah, dan dia menggunakan bus interface PCI Express versi 5 dengan kecepatan 16. Kalau yang di atasnya tadi adalah kecepatan 8. Nah, kalau yang ini tadi ya, yang seri RTX 40 ini dikeluarkan pada kisaran tahun 2023 dan 2024, sekitar itu. Tapi kalau yang ini dua ini, yang seri RTX 50 itu dikeluarkan tahun 2025. Ya cuma pada bulan yang berbeda-beda tentunya di sini. Nah, ini sekedar informasi untuk mengetahui spesifikasinya ya. Ingat di sini spesifikasinya tidak hanya ini aja. Masih banyak sekali. Ini hanya saya ambilkan sebagian. Lantas pertanyaannya sekarang, tentu nanti Anda akan bertanya, bagaimana membandingkan dua kartu grafis yang berbeda spesifikasi? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih cepat? Nah, kita bahas pada sesi berikutnya.